Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai arsitektur IoT atau Internet of Things dengan fokus pada perbandingan antara model 3 layer arsitektur dan 7 layer arsitektur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septa Aditya Pratama dari kelas 2025A dengan NIM 2509311870022. Pembahasan ini penting karena arsitektur menentukan bagaimana sistem IoT dirancang, bagaimana data diproses, serta bagaimana perangkat saling berkomunikasi secara efisien dan aman. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar IoT, menguraikan setiap layer pada model 3 layer, menguraikan setiap layer pada model 7 layer, membandingkan keduanya secara teknis dan fungsional, dan selanjutnya menyimpulkan perbedaan dan penerapannya di dunia industri. Yang pertama, konsep dasar IoT atau Internet of Things. Internet of Things adalah sistem yang menghubungkan perangkat fisik ke jaringan internet sehingga perangkat tersebut dapat mengumpulkan data, mengirim data, menerima perintah, melakukan kontrol otomatis. Dalam konteks ini, IoT tidak hanya berbicara tentang internet, tetapi juga menyangkut sensor dan aktuator, sistem kendali, sistem komunikasi data, manajemen daya, integrasi sistem industri. IoT menjadi fondasi dari konsep smart home, smart city, smart grid, smart agriculture, industri IoT. Agar sistem tersebut bekerja secara terstruktur, dibutuhkan arsitektur yang jelas. Nah, kita langsung masuk ke arsitektur IoT 3 layer. Model 3 layer adalah model paling dasar dan umum digunakan untuk menjelaskan sistem IoT secara sederhana. Terdiri dari perspection layer, network layer, application layer. Kita bahas yang pertama yaitu perspection layer. Layer ini merupakan lapisan paling bawah dan berinteraksi langsung dengan lingkungan fisik. Fungsi utama mengakuisisi data, mengukur parameter fisik, melakukan sensing atau actuation. Komponen yang umum digunakan yaitu sensor suhu, sensor arus dan tegangan, sensor tekanan, sensor cahaya, RFID, kamera, microcontroller. Dalam konteks ini, layer ini berkaitan dengan sistem instrumentasi, pengukuran listrik, sistem kendali dasar. Data yang dikumpulkan biasanya masih berupa sinyal analog yang kemudian dikonversi menjadi digital melalui ADC. Selanjutnya yaitu network layer. Layer ini berfungsi sebagai media transmisi data. Tugas utamanya mengirim data dari perangkat ke server atau cloud, mengatur protokol komunikasi, menjamin konektivitas. Teknologi yang digunakan yaitu Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, 4G and 5G, dan Ethernet. Di layer ini terjadi proses routing, addressing, pengamanan data atau basic encryption. Dalam sistem industri, keandalan jaringan sangat penting karena menyangkut kesestabilan sistem produksi. Selanjutnya yaitu application layer. Layer ini adalah tempat data diolah dan ditampilkan kepada pengguna. Fungsi visual data,
analisis sederhana, monitoring sistem, dan kontrol jarak jauh. Contohnya yaitu dashboard monitoring energi, aplikasi smart home, sistem kontrol suhu ruangan otomatis. Model 3 layer ini sederhana dan mudah dipahami, namun memiliki keterbatasan pada sistem skala besar karena tidak memisahkan proses manajemen data secara detail. Selanjutnya yaitu arsitektur IoT 7 layer. Model 7 layer dikembangkan untuk kebutuhan sistem IoT yang kompleks, terutama dalam sektor industri dan enterprise. Strukturnya lebih detail dan terstruktur. Kita bahas arsitektur 7 layer. Yang pertama yaitu Physical Device and Control, berisi sensor, aktuator, PLC atau Programmable Logic Control, embedded system, mirip dengan perspection layer pada model 3 layer. Selanjutnya yaitu connectivity layer, menggunakan komunikasi antar perangkat menggunakan protokol seperti MQTT, COAP, HTTP, TCP, atau IP. Layer ini memastikan data dapat dikirim secara stabil dan aman. Selanjutnya yaitu Edge Computing Layer. Ini adalah perbedaan signifikan dari model 3 layer. Fungsinya memproses data di dekat sumbernya, mengurangi latency, mengurangi beban cloud. Contoh, pada sistem smart factory, data getaran motor bisa diproses di edge untuk mendeteksi gangguan sebelum dikirim ke server pusat. Dalam teknik listrik industri, ini sangat penting untuk sistem real-time control. Yang selanjutnya yaitu data accumulation layer, berfungsi sebagai tempat penyimpan sementara. Data yang dikumpulkan disimpan sebelum dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu data abstraction layer, melakukan filtering, normalisasi data, integrasi berbagai sumber data, dan layer ini membuat data siap untuk digunakan oleh aplikasi atau sistem analitik. Application layer menampilkan data dalam bentuk dashboard, grafik, laporan. Sama seperti di model 3 layer, namun lebih terstruktur. Yang selanjutnya itu collaboration dan proses layer. Layer ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, integrasi ERP, otomatisasi proses bisnis. Pada industri, layer ini dapat terhubung dengan sistem manajemen produksi. Selanjutnya kita akan memasuki ke perbandingan teknis, yaitu perbedaan utama. Pertama, model 3 layer bersifat konseptual dan sederhana. Model 7 layer memisahkan proses data menjadi beberapa tahap. 7 layer memiliki edge computing. 7 layer lebih cocok untuk sistem skala besar dan industri 4.0. Secara teknis, 3 layer cocok untuk proyek kecil dan pembelajaran. 7 layer cocok untuk sistem big data, AI, dan analitik lanjut. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa arsitektur IoT berkembang dari model sederhana menjadi model yang lebih kompleks sesuai kebutuhan sistem. Model 3 layer memberikan gambaran dasar mengenai bagaimana perangkat membaca data, mengirimkan data, dan menampilkan data. Sedangkan model 7 layer memberikan struktur yang lebih rinci, khususnya dalam manajemen dan memproses data. Dalam konteks
teknik listrik dan industri modern, model 7 layer lebih relevan karena mendukung sistem otomatisasi, monitoring real time, serta integrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Mungkin pembahasan dari 3 layer dan 7 layer cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.